Justru sebenarnya pada saat bulan puasa fokus makanan gue sebenarnya nggak di jam berbuka atau di jam makan malam terakhir. Justru fokus utama gue di sahur. Repsmania balik lagi di program Repstock. Kali ini Reps ID bersama Topan Hermawan. Gimana Pan? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik dan puasa lancar, puasa. Alhamdulillah terjaga semuanya. Iya. Terjaga kesehatannya, terjaga hatinya. Asik. Soalnya ada yang ngeliatin. Kalau nggak ada yang ngeliatin tuh nggak ngomong gitu barusan. Kita di sini kayak dejavu ya. Iya. Kayak sesuatu yang Pernah terjadi. terulang ya. Ada apa itu? Ngaco. Oke, Topan. Ini kan bulan Ramadan ya, Pan. Sebagai pegiat fitness, anak fitness. Pegiat, ya kan? Iya, pegiat. Pelaku, Bener. Sebagai pelaku fitness dan juga kompetitor juga kan, ya kan. Gue pengen tahu dong, teman-teman Repsmania juga mungkin pengen tahu tipsnya Topan dalam menjaga pola latihan dan juga pola makan di saat Ramadan. Sebenarnya untuk bulan Ramadan sih sebenarnya nggak ada perubahan sama sekali ya, sama kayak bulan Ramadan yang sebelumnya atau bulan puasa yang sebelumnya. Cuman kalau gue sih prinsip hampir sama ya, dari pola latihan, pola makan tuh sebenarnya sama. Kayak misalnya yang sempat pernah gue bilang, jam puasa tuh sebenarnya kayak cuman dibalik ya. Oh, oke. Ibaratnya kita kan sarapan pagi, makan siang, makan malam. Iya. Cuman kayak gue balik doang. Ibaratnya jam buka puasa gue kayak gue sarapan pagi. Oh iya, benar. Jam makan siang gue kayak setelah gue sholat tarawih. Oh, itu jam makan siang tuh jadi. Oke. Nah pada saat sahur kayak kita jam makan malam terakhir. Tuh aja. Tuh, oke. sebenarnya jadi nggak ada perubahan sama sekali. Cuman lebih kepada diputar aja jamnya. Sebenarnya sesimpel itu. Simpel banget. Oke. Karena sebenarnya emang nggak ada yang ibaratnya ya, puasa nggak ada yang berubah sama sekali, tergantung dari mindset kitanya aja. Cuma bedanya nggak makannya lebih lama aja. Nah itu aja, ibaratnya jam jendela makannya kita lebih sedikit ya, lebih simpel ya, lebih. Cuman di bulan puasa ini kalau menurut gue lebih apa ya? Kita diuntungkan dengan waktu yang sempit, cuman kita bisa benar-benar mengontrol. Tuh, jadi yang masuk ke dalam tubuh pun bisa lebih terkontrol dan lebih maksimal dengan adanya bulan puasa. Karena mungkin kalau pada saat bulan-bulan pada biasanya jam makan kita kan terlalu banyak, nah makanya agak sedikit bingung juga ngontrolnya. Justru dengan adanya bulan Ramadan ini jam pola makan kita lebih terkontrol karena dengan waktu yang sempit bisa kita maksimalkan. Dan juga pasti kayak gitu mulu ya? Iya. Ritmenya Tuh, ya? makanya sebenarnya kalau dibilang ada perubahan ya nggak ada perubahan sama sekali. Cuman merubah doang polanya. Oke. Latihannya pun tetap sama. Tuh, Sama latihan? Sama, nggak ada yang lemes-lemesan, nggak ada. Iya sih, gue liat lu masih ngajar tadi. Masih ngajar, masih latihan. Latihan jam berapa Kalau gue sih karena terbiasa latihan abis sholat tarawih atau abis isya, jadi power gue pun masih bisa maksimal gitu. Oh, jadi kalau latihan selalu abis tarawih? Kecuali gue lagi nggak ada klien sore, biasanya gue juga bisa latihan 2 kali tuh. Kayak misalnya gue kalau lagi nggak ada klien sore, gue bisa latihan 2 kali. Misalnya sore gue latihan entah kardio atau otot kecil, nah abis isya atau abis tarawihnya gue main otot besar tuh. Jadi tetap aja semua nggak ada perubahan sama sekali. Emang di tempatnya nih, di Awesome nih buka sampai jam berapa sih? Kalau selama bulan Ramadan ini buka jam 8, tutup jam 10. Oh, jam 10. Jadi masih bisa kita Iya, maksimalin. Kita yang penting bagaimana kita manajemen waktunya, manajemen pola makannya, manajemen istirahatnya, itu aja sih paling penting. Jadi nggak ada perubahan sama sekali. Oke. Nah biasanya kalau Topan sendiri waktu berbuka makannya apa nih? Nah sebenarnya ini di sini kalau gue selalu gue menggunakan pada saat gue buka puasa ya, gue karena mengurangi asupan kafein nih, dari kopi gue malah bener-bener nggak ngopi sama sekali di bulan Ramadan ini. Gitu? Karena gue ibaratnya gue buka puasa gue minum teh tawar hangat. Teh tawar hangat sama gue buat oatmeal 4 sendok
susu protein 2 scoop, terus gue pakai kurma 3 biji sama taburan kacang almond aja. Udah gitu doang? Habis itu gue sholat maghrib, baru gue makan besar. Tadi itu nggak besar? Belum. Belum. Makanya gue bilang, dengan waktu yang jam makan kita sempit, kita cuma bisa maksimalin. Cuman porsinya aja. Jadi setelah tadi gue makan oatmeal seperti tadi yang gue bilang, nah habis itu gue sholat maghrib, habis itu gue baru makan besar. Nasi putih biasa, sama ayam gue kukus, sama sayuran sama sambal. Sama telur, gue dadar atau gue telur mata sapi. Tuh, abis itu gue sholat isya atau abis sholat tarawih baru gue berlatih. Oh, jadi nggak langsung makan? Enggak, tuh. Abis latihan itu dulu. Latihan dulu, abis itu setelah latihan gue makan lagi. Jelang-jelang tidur gue makan lagi tuh kayak makan berat lagi, nasi lagi, entah ikan, entah ayam, entah tadi. Bisa juga. Bisa juga ya. Gue makan lagi. Tambahannya gue tambahin lagi susu 2 scoop sebelum tidur. Jadi gue bener-bener bisa mencukupi kebutuhan nutrisi harian gue. Waduh, itu kalau gue lihat, gue bayangin ya, dari tadi yang lu anggap tadi buka puasa makan pagi sampai makan siang, itu tuh udah volumenya udah banyak banget. Iya, karena kan gue bener-bener harus memaksimalin dengan jam makan yang nggak terlalu nggak terlalu banyak, cuman gue bisa maksimalin nutrisi. Tuh, jadi perubahan di badan gue pun nggak terlalu banyak berubahnya juga ya. Itu karena ya kita kan dalam bulan puasa ini tetap fokus selain beribadah, tetap gue kan ibaratnya namanya gue seorang pekerja di dunia fitness kan minimal itu modal utamanya adalah jaga kondisi tubuh. Iya, betul. Nah itu mau nggak mau gue harus juga mempertahankan atau menjaga kualitas pola makan gue, istirahat gue, latihan gue itu nggak boleh ada yang berubah sama sekali. Cuman tergantung bagaimana cara kreativitas kita untuk menyikapi di bulan Ramadan aja. Jadi ide-ide, lebih banyak ide-ide ya, bagaimana cara mensiasati dengan jam makan yang sempit ini. Tuh sambil juga gue biasanya bikin cemilan-cemilan sehat ya, kayak misalnya yang selalu gue buat tuh kayak ibaratnya kayak musli gue buat ya, terus gue kasih bisa pakai susu low fat atau susu protein. Biasanya gue pakai susu protein ya. Misalnya musli 1 kilo, gua rendam dengan susu protein kurang lebih, kalau muslinya 1 kilo kurang lebih susu protein bisa sampai 6 sampai 8 scoop. Wih, banyak juga. Tuh gua campur. Nah, itu gua taruh di kulkas. Itu gua rendam seharian. Nanti pada saat gua mau makan, nanti toppingnya tinggal gua kasihin yogurt. Ya, sama toppingnya mungkin irisan buah atau kacang-kacangan. Nah itu bisa jadi salah satu cemilan sehat gue di bulan puasa. Masukinnya pas kapan? Itu sebenarnya kalau cemilan bisa pas abis buka atau sebelum gue tidur atau sebelum gue santap sahur. Ibaratnya selalu gue masukin aja. Selama nutrisinya bisa gue maksimalin, akan gue maksimalkan. Justru sebenarnya pada saat bulan puasa fokus makanan gue sebenarnya nggak di jam berbuka atau di jam makan malam terakhir. Justru fokus utama gue di sahur. Sahur emang apaan? Wah, sahur gue mungkin lebih banyak dan lebih dominan pola makannya di sahur gue. Karena abis sahur kan itu ibaratnya modal utama kita untuk menghadapi hari bulan puasa. Sekitar 16 atau 18 jam ya? 12 sekitar itu. 12 jam ya, 12 itu jam. Mempertahankan ibaratnya pada saat kita puasa, jadi nutrisinya harus benar-benar maksimal. Nah itu tipsnya, makanya gue pada saat sahur, mungkin kebanyakan orang malas makan sahur, cuman kalau gue lebih bener-bener sahur gue fokusin. Di situ pas sahur ya karbo gue cukup ya, biasanya gue pakai nasi merah. Biasanya nasi merah. Karena kan karbo kompleks biar bisa lama tuh. Biar bisa ibaratnya kenyang lebih lama. Sayuran gue lebih banyak. Protein gue biasa gue pakai kalau sahur gue pakai ikan. Karena lebih cepat diserap tubuh. Sama ibaratnya buah-buahan, biasanya gue makan buah-buahannya pepaya, nanas atau semangka. Tuh, cuman gue pilih salah satu aja. Tuh, makanya fokus utama gue pada saat di bulan puasa adalah di sahur. Sahur gue mungkin kalau orang kebanyakan cuman nyemil, kalau gue nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa, malah justru porsi gue banyak, makanan gue di sahur. Karena kayak gue nih, gue sekarang udah seminggu lebih ya kita puasa ya. Nah itu udah
nasi putih sama mie. Makanya kalau sahur tuh bener-bener emang gue persiapkan ya. Makanan sahur tuh bener gue persiapkan banget. Karena mungkin kalau pada saat jam buka atau pada saat makan malam bisa kita sisipin makanan-makanan yang simpel lah. Cuman kalau sahur bener-bener harus gue siapin. Makanya pada saat bulan puasa sahur gue mungkin di rumah ya, adik-adik gue pun sahur nggak akan sebanyak makanan gue. Cuman kalau gue emang wajib, udah terbiasa dari dulu. Sebanyaknya nih, banyaknya itu semana Pak? Bisa lu kasih deskripsi nggak sih? Ya misalnya porsi, ibaratnya kayak mungkin nasi merah, proteinnya bisa sampai, mungkin di situ ada ikan, ada telur, terus Ikan telur, ikan telur. Tuh sayuran gue biasanya, favorit gue biasanya toge, gue tumis. Tuh atau sayur bayam, itu bener-bener satu mangkok full. Oh iya. Karena sayuran. Karena biasanya pada saat bulan puasa orang malas makan sayuran, akibatnya sembelit. Nah kalau gue bener-bener maksimalin di sayuran pada saat bulan puasa. Apalagi terlebih di sahur. Nah kalau buah-buahan biasanya gue maksimalin pada saat gue sebelum tidur. Nah buah favorit gue adalah nanas biasanya, atau paya, atau opsi terakhir semangka. Itu aja sih. Tuh jarang gue ganti-ganti buah-buah yang lain, itu aja. Kalau nasi berapa gram biasanya? Sebenarnya kalau gue nggak pernah nakarin porsi berapa gram, secukupnya aja. Yang penting kita tahu nih, kita habis jam buka kan, nggak mungkin kita masuk karbo yang bener-bener banyak ya, karena abis itu kan gula bisa naik, yang ada kita malas, antuk. Ibaratnya kita takar. Makanya gue kenapa awal gue buka puasa pakai oatmeal, karena kompleks, minimal gula gue nggak melonjak. Abis itu gue abis sholat maghrib gue baru makan nasi lagi karbo. Cuman porsinya pun nggak terlalu banyak pada saat gue umumnya. Paling kurang lebih kalau diukur mungkin 150 sampai 200 gram lah. Karbo nasi putih. Iya dikit lah. Karena abis itu nggak lama berselang kan, abis sholat tarawih gue langsung harus latihan. Lu bakar lagi. Nah, tuh abis latihan pun, kayak misalnya setelah latihan pun, gue nasi gue nggak terlalu banyak. Karena apa? Karena gue cuman butuh karbo cukup aja. Biar apa? Nanti gue di sahur bener-bener punya nafsu makan yang maksimal. Nah, makanya kalau gue setelah latihan makan gue banyak, nanti sahur gue males. Makanya gue pada saat latihan, abis setelah latihan, karbo gue cukup, protein gue cukup, sama paling buah ya, lebih kepada mungkin paya biasanya gue kalau habis itu aja. Jadi biar nanti sahurnya gue bener-bener punya rasa nafsu makan yang banyak, karena gue harus fokus di sahur. Sahur adalah kunci. Kunci utama buat di badan gue. Siap. Itu aja. So far reaksinya di badan lu gimana? Ini kan udah seminggu lebih nih. Alhamdulillah sih ya, dari latihan, pola latihan enak, power enak, berat badan pun gue malah biasanya gue di bulan puasa bisa naik 1 sampai 2 kilo. Oh malah naik? Malah naik. Naiknya dalam artian nggak yang gemuk, enggak. Malah justru gue senangnya di bulan puasa karena porsi latihan gue cukup, istirahat gue mungkin lebih banyak kali ya. Dan nutrisi gue bener-bener bisa maksimalin, makanya gue jarang di bulan puasa otot gue susut atau berat badan gue turun drastis, jarang. Malah justru abis puasa gue bisa peak performance. Karena ibaratnya di puasa aja kita bisa ngatur, kenapa tidak di bulan-bulan biasanya. Makanya justru sebenarnya bulan puasa momen terbaik untuk mental. Mental kita mempersiapkan pada saat nanti 11 bulan ke depannya. Jadi bener-bener kita buat, jadi ibaratnya bulan puasa ini bener-bener kita buat jadi kebiasaan baik yang kita bisa terapi nanti di 11 bulan ke berikutnya. Jadi gue makanya semangatnya di bulan puasa tuh seperti itu. Malah justru kita termasuk orang yang beruntung ya bisa ngerasain bulan puasa di tahun ini. Banyak orang-orang yang belum tentu seberuntung kita. Makanya kalau ada di bulan puasa orang ngerasa malas, gue agak heran aja. Cuma kalau gue justru di bulan puasa bener-bener gaspol, semangat banget. Ada aja rezekinya, ada aja semangatnya. Insya Allah terjaga kesehatan. Amin. Oke. Topan, thank you so much atas waktunya ya kan. Siap. Jadi dari Topan, versi Topan adalah sahur adalah kunci. Kunci utama. Sahur wajib gas kuy. Ada aja dia slogannya. Oke, nah buat teman-teman semuanya yang pengen kepoin Instagramnya Topan bisa di mana, Pan? TH7 Gym. TH7 Gym udah ganti? TH7 tetap TH7. Oh TH7. Emang TH7. Kok ada gymnya sih? Kan emang TH7 Gym. TH7 Gym ya? Oh, oke. Thank you so much Topan atas waktunya. Siap. Sampai jumpa di program Live Talk berikutnya. Terus menginspirasi.